Halo semuanya, balik lagi di King Ripan and welcome to Car Series. Anjay, ada intronya gini lagi, beda lagi semuanya. Buat yang mengalami puasa, mana ada mengalami puasa, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang merayakan. Buat yang motor setirnya oblak, benerin dulu takutnya belok keluar. Kali ini Ripan bakal ngebahas mobil Eropa yang emang mengapa relatif cenderung lebih boros dibandingkan mobil Jepang gitu ya. Apalagi saat di Indonesia. Intinya kenapa kalau misalkannya mobil Eropa gitu ya udah datang ke Indonesia, lah kok jadi boros? Ini apakah emang mobilnya yang boros atau emang penggunanya yang duitnya kurang? Ya meskipun emang saat pertama kali diciptakan ataupun digunakan di Eropa, mobil tersebut mungkin lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Dan ya Ripan bakal jelasin beberapa faktor, aspek, dan alasannya kenapa, dan penjelasan secara rasional. Makanya ini tonton sampai akhir biar kagak salah paham gitu. Yang pertama adalah pastinya karena kondisi jalan dan infrastruktur. Kita tahu kalau misalkannya di jalanan di Eropa, jalannya itu termasuk relatif rusak di Eropa mah. Kagak ada yang jalannya bagus, pasti banyak lubang. Dan karena itu juga banyak pengguna mobil di Eropa jalannya itu pelan-pelan. Yang karena itu juga jadi irit bahan bakarnya. Beda kalau misalkannya mah di negara entah berantah yang dimana jalanannya itu bagus. Karena emang pemerintah bener-bener mengakomodir jalanan di Indonesia dengan sangat baik. Makanya banyak pengguna mobil nih ya, kebut-kebutan yang hal tersebut pastinya ngebuat mobil gitu bakal boros. Kenapa harus mobil Eropa? Karena mobil Eropa itu emang udah kenceng-kenceng mesinnya. Lalu yang kedua adalah karena kualitas bensin yang emang berbeda. Nah ini alasan kenapa nih kualitas bahan bakar di Indonesia pastinya berbeda dengan yang ada di Eropa. Mesin mobil yang dirancang di Eropa mungkin dioptimalkan untuk bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi. Sedangkan di negara kita emang ada bahan bakar yang oktannya itu tinggi kan? Kagak ada. Ada juga Marimas dioplos sama extra jos di Marimas. Lalu yang ketiga adalah perbedaan iklim. Mobil yang dirancang untuk digunakan di Eropa mungkin belum tentu optimal dalam cuaca panas tropis di Indonesia. Di luar negeri mah bule-bule juga panas terik matahari masih bisa kagak pakai baju. Ini kalau misalkannya mah di kita di pantai kagak pakai baju udah jadi rendah, Pak. Dia emang suhu yang lebih tinggi dapat mempengaruhi sistem pendinginan mobil dan menyebabkan mesin bekerja lebih keras. Kayak nyalain AC, kipas radiator. Terus ada gaya mengemudi yang dimana gaya mengemudi orang-orang kita mah frontal, arogan dah. Pokoknya mah gitu intinya ya. Banyak pengemudi yang sering mengalami stop and go dan kemacetan lalu lintas meskipun relatif jarang. Jadi borosnya itu bukan kena macet karena warga negara kita mah jalannya kagak ada yang macet di Indonesia. Di mana yang macet? Tapi intinya karena pengendara kita yang arogan demen kebut-kebutan. Lalu pastinya ada pada spesifikasi mobil yang tidak sesuai, yang emang tidak cocok buat pasar Indonesia. Karena kebanyakan mobil Eropa tuh mereka beda kalau misalkannya sama mobil Jepang gitu ya. Sebelum masuk itu mereka menyesuaikan dengan target pasar yang ada di Indonesia. Misalnya ditambahin buat lebih irit gitu. Makanya mobil kalau misalkannya udah masuk ke Indonesia ataupun motor, powernya itu bisa turun karena hal tersebut menyesuaikan dengan market kita. Lalu ada perbedaan perawatan dan servis ya. Ini mah udah ngerti dah, udah nggak usah dijelasin. After salesnya udah beda kalau misalkannya mobil Eropa dibandingin dengan mobil Jepang kalau misalkannya udah ada di Indonesia. Tapi sekarang Ripan bakal jelasin secara rasional. Tadi kan kalau misalkannya udah Ripan penjelasan secara teknis gitu ya, secara teknis by data anjay. Tapi sekarang Ripan bakal jelasin emang secara rasional karena kita mah tahu dah orang-orang kita mah selalu menafsirkan sesuatu hal secara logika tanpa pemahaman dan pengetahuan yang mendalam. Intinya gini dah ya. Lu kagak bisa ngebandingin Mercedes AMG series ataupun BMW M series dengan mobil LCGC. Kagak bisa kocak. Rasionalnya kagak jalan. Masih belum paham juga nih ya. Kalau misalkannya kita bandingin dengan kelas yang emang jauh di bawahnya, ibaratnya gini dah, mobil Jepang dulu biar ngerti. Alphard dengan Avanza lu bandingin kagak rasional kan. Nah gitu juga mobil Eropa emang terkesan premium dibandingin dengan mobil Jepang yang emang ada LCGC di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bandingin dengan lawan sekelas Mercedes-Benz A250 Sporty yang emang bisa tembus 15,6 km per liter jika diberi BBM yang sesuai. Ingat, yang sesuai, bukan BBM Marimas oplos. Nah kalau misalkannya menurut Ripan nih, Mercedes-Benz A250 itu belum hybrid dan mesinnya 2500 cc, 15 km per liter irit apa kagak. Nah sementara nih ya, mobil Jepang
Toyota Camry nih ya. Bukan yang versi hybrid. Gila udah mulai belepotan. Bukan yang versi hybridnya tapi ya. Tapi yang versi bensinnya, yaitu 12 km per liter dengan mesin 2500 cc juga, sama gitu dah sama Mercedes-Benz A250. Cuman kelasnya menurut Ripan nih sama dengan Mercedes A-Class. Walau memang ada opsi hybridnya juga dengan konsumsi BBM 24 km per liter, tapi A-Class bukan hybrid. Jadi tak pantas kalau misalkannya mah kita bandingin dengan mobil yang versi hybridnya, kagak rasional. Masih belum paham juga nih ya. Masih banyak juga orang yang ngebandingin mobil Eropa kayak Mercedes-Benz seperti yang tadi Ripan bahas, Audi, Peugeot, dan dengan mobil Jepang sekelas Corolla nih ya. Borosan mana nih Mercedes-Benz A110 atau BMW 320 dibandingkan dengan Toyota Kijang Kapsul ataupun Innova generasi pertama awal? Mau tetap bilang Eropa lebih boros? Ingat ya, ngebandinginnya itu harus bijak, harus apple to apple. Lihat juga jenisnya, lihat juga kapasitas mesinnya, dan juga tahunnya terkait teknologinya termasuk maksudnya. Kalaupun misalkan oke, buatan Eropa emang cenderung lebih boros. Itu karena bobot kendaraannya. Karena kita tahu ya, kagak ada di sono mah pakai embel-embel plastik biar pangkas bobot. Mereka tidak ada toleransi untuk urusan safety. Palang baik nih, pelindung di bagian pintu tidak ringan, berat. Dengan bobot yang lebih berat itu juga yang ngebuat kendaraan Eropa menjadi lebih nyaman dibandingkan dengan mobil yang disebut irit karena serba plastik. Makanya lu pada LCGC udah kayak pakai angkot kan dah. Terus ya, emang mobil Eropa juga dirancang dengan peraturan emisi yang lebih ketat, dan mereka jarang menurunkan spesifikasi ketika memasukkan mobil ke Indonesia seperti yang Ripan tadi bilang. Jadi mobil yang di Eropa dan juga masuk ke Asia ke Indonesia spesifikasinya itu sama, kagak bakal beda. Kayak misalkannya let's say mobil Jepang ataupun motor Jepang ataupun motor yang ada di Thailand dan motor yang diproduksi ke Indonesia itu biasanya itu beda. Performanya kan banyak kita yang ngomong kayak gitu, ini kok motornya sama Supra Fit gitu dah. Tapi kok emang kalau misalkannya di Vietnam kok lebih kenceng ya? Nah itu tuh Jepang menyesuaikan dengan target market pasar mereka. Sedangkan kendaraan Eropa kagak kayak gitu. Pokoknya mah semuanya dipangkas pukul rata pokoknya. Karena ya menurut berita ada banyak kasus dah konsumsi bahan bakar mobil Jepang dengan mobil Eropa. Misalnya Mercedes W210 E260 yang kalian bisa lihat di gambar. Coba cari di mana mobil yang lebih boros dari Camry. Mesinnya itu 2600 cc, 6 silinder, transmisi otomatis, konsumsi BBM dalam kota 9,3 km per liter dengan kecepatan rata-rata 24 km per liter. Atau coba dah cari mobil diesel di Indonesia yang bisa irit seperti Mercedes W203 seperti di gambar. Nah, Mercy di bawah 2700 cc, diesel tenaganya 170 HP, 370 Nm, tapi konsumsi BBM-nya hampir 20 km per liter. Jawabannya, ya karena dibandingkan dengan mobil yang tidak sepadan, mau dibandingin dengan konsumsi BBM LCGC pun, bandinginnya sama Renault KWID, jangan sama BMW seri 3. Jadi intinya mau dikatakan apapun, mobil Eropa kalau misalkannya masuk ke Indonesia lebih boros itu karena orang-orang ngebandinginnya itu dengan cara yang tidak rasional. Misalnya mobil BMW seri 3 dengan Avanza, udah kagak bisa, intinya gitu dah ya. Lalu ada pada bobot mobil Eropa yang tidak suka kompromi, termasuk pada bagian komponen mobil mereka itu dibuat dengan sangat durable yang ngebuat bobot mobil jadi berat. Lalu ada pada kualitas BBM yang berbeda di Eropa dengan di Indonesia. Dan ya udah tadi dipanjelaskan juga beberapa hal poin-poin penting seperti kontur jalan dan beberapa aspek faktor lainnya seperti spare part dan juga gaya mengemudi. Jadi kalau misalkannya mengebandingkan suatu hal itu harus pakai rasional, intinya begitu dah.